Jikalau kalian mau berinvestasi di long term, ini sangat cocok sekali ya. Halo, selamat datang dan berjumpa lagi bersama Devi Profit. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi aplikasi Pintu, dan di sini adalah part yang ketiga ataupun part yang terakhir. Namanya adalah Pintu Earn. Untuk teman-teman dari Devi Profit yang belum menonton di part pertama ataupun part yang kedua, silakan nonton terlebih dahulu sebelum kalian menonton di part yang ketiga ini. Dan di sini untuk part yang ketiga adalah Pintu Earn. Dan di sini kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Pintu ini. Di sini kita tekan Earn. Dan di sini Earn, simpan aset, dapatkan bunga setiap jam. Dan di sini top up ataupun tarik instan dan bebas biaya. Dan di sini ada 6 opsi untuk Pintu Earn. Yang pertama adalah Bitcoin atau BTC, lalu Ethereum atau ETH, lalu Binance Coin ataupun BNB, lalu Dogecoin atau Doge, lalu Tether ataupun USDT, lalu USD ataupun USDC. Dan di sini kalian pilih aja yang kalian punyai di aplikasi Pintu ini. Jikalau kalian memiliki Bitcoin, kalian pilih aja Bitcoin. Lalu jikalau kalian memiliki Ethereum, kalian pilih aja Ethereum, dan seterusnya. Dan di sini untuk bunga dari Bitcoin adalah 4% selama 1 tahun ya. APY adalah bunga tahunan. Dan di sini untuk Bitcoin, Ethereum, lalu Tether atau USDT, lalu USDC itu sama ya, 4% selama 1 tahun. Lalu untuk Binance Coin adalah 2% setahun. Lalu untuk Dogecoin adalah 0,88%. Dan di sini kita contohkan itu di Bitcoin karena kita memiliki Bitcoin. Dan di sini ada saldo earn adalah 0 karena di sini kita belum melakukan Pintu Earn. Dan di sini ada total bunga yang diperoleh, nanti kita akan mendapatkan bunga tersebut. Lalu di sini adalah bunga 4% selama 1 tahun, dan di sini akan dihitung dan dibayarkan setiap jam ke saldo earn kita. Dan di sini untuk saldo aktif Bitcoin kita adalah 0,000176. Langsung kita tekan top up saldo earn. Dan di sini ada top up saldo earn. Dan di sini ada 25%, 50% sampai 100%. Kalian sesuaikan aja yang kalian inginkan. Dan di sini kita pilih 100% aja karena di sini kita buat untuk long term. Daripada koin ataupun token kalian angkurkan, alangkah baiknya kalian kerjakan aja token ataupun koin yang kalian miliki di aplikasi Pintu ini ya. Dan di sini kita tekan lanjutkan lagi. Dan di sini kita tekan saya telah membaca dan menyetujui. Lalu kita tekan lanjutkan. Dan di sini top up BTC 0,000176 sedang diproses. Kita tekan OK aja. Dan di sini untuk saldo earn-nya untuk BTC 0,000176. Dan di sini untuk total bunga diperoleh masih 0 karena di sini untuk distribusi dari bunganya itu setiap jam. Jadi kita tunggu aja. Di sini ada bunga, nanti bunganya akan masuk di sini. Dan di sini ada in karena di sini kita memasukkan top up earn pada tanggal hari ini, tanggal 21 Februari 2022 dengan jumlah segini. Yang menurut saya cukup simple sekali ya untuk Pintu Earn. Jikalau kalian mau berinvestasi di long term, ini sangat cocok sekali ya. Dan di sini kita akan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Pintu ini. Yang pertama adalah kelebihan dari Pintu. Yang pertama adalah, dan di sini untuk tampilan dari aplikasi Pintu ini sangat mudah sekali dipahami untuk para pemula dan pastinya user friendly. Lalu yang kedua adalah
Untuk jumlah minimumnya adalah 50.000. Lalu yang ketiga adalah kalian bisa membeli aset kripto itu minimalnya adalah Rp11.000. Lalu yang ketiga adalah, dan di sini untuk keamanan dari aplikasi pintu menggunakan Face ID, fingerprint, Google Authenticator ya, itu sangat bagus sekali. Dan di sini aplikasi pintu sudah terregulasi dan diawasi oleh Bapeti. Dan di sini untuk melakukan deposit kita bisa menggunakan e-wallet seperti Dana, ShopeePay ataupun OVO. Itu cukup bagus. Untuk kekurangan dari aplikasi pintu ini yang pertama adalah spread relatif tinggi. Jikalau kalian mau scalping di aplikasi pintu ini kalian tidak bisa karena spreadnya terlalu tinggi. Mungkin kedepannya untuk tim dari aplikasi pintu menurunkan spread biar harganya tidak terlalu tinggi. Lalu yang kedua adalah fitur masih terbatas, belum ada alat untuk analisis teknikal, dan para user tidak bisa menentukan harga beli ataupun harga jual secara mandiri karena di sini sudah ditetapkan oleh pihak pintu. Lalu belum ada stop order ataupun loss di aplikasi pintu ini. Dan di sini kita tidak bisa melakukan deposit menggunakan jaringan dari BEP20 karena di sini menggunakan jaringan dari ERC20 yang terkenal cukup mahal untuk gas fee. Tapi menurut kami untuk aplikasi pintu ini sangat bagus sekali untuk para pemula untuk memulai investasi di aset kripto melalui aplikasi pintu ini. Semoga aja pintu semakin menambahkan beberapa fitur, menambahkan kekurangan-kekurangan yang tadi kami sampaikan. Semoga aja pihak pintu mendengar dan semoga aja merealisasikan kekurangan itu untuk menjadi exchangers cryptocurrency yang lebih bagus. Ya, segini dulu review kita tentang pintu earn dari aplikasi pintu. Dan di sini adalah part yang ketiga ataupun part yang terakhir. Jika untuk teman-teman dari DeFrofit ada pertanyaan tentang aplikasi pintu, kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi bersama-sama. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada saran kritik, monggo kalian tulis kolom komentar. Jika ada yang kurang paham, kurang mengerti, kalian bisa tulis kolom komentar. Nanti kita bantu semaksimal mungkin. Jika ada request, ada token-token baru, airdrop baru, mining baru, atau found chat, kalian bisa ya tulis namanya dan websitenya di kolom komentar. Nanti kita cari tahu dan akan membagikannya pada para subscribers dari DeFrofit. Dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa.